Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama kami Kasihati Aas Family. Ini saya adalah familinya ya. Saya doakan yang lagi nonton video ini khususnya semoga rezekinya berlimpah, diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, didekatkan dengan jodohnya, rezekinya melimpah. Ini kita sudah sampai di perumahan Permata Nusa Indah Cibitung. Kita udah pernah review ke sini ya, tapi kita belum menuju ke danau ya. Ini perumahannya Permata Nusa Indah Cibitung nih udah jalur utamanya ini udah rame ya, itu udah pada ditempatin. Kalau yang pinggir-pinggir di sini ini rumah-rumah komersil ini, kalau yang di pinggiran sini di jalur utama ya siapin aja duit yang banyak. Permisi neng, permisi ya, lewat ya. Ini udah pada buat jualan ya, jadi kalau yang beli komersil itu rata-rata disulap buat tempat usaha ya, usaha apa aja lah. Jadi kalau yang gajinya lumayan gede pengen usaha plus punya rumah ya beli yang komersil. Kalau yang subsidi yang di dalam ini di jalur utama ya komersil. Ini ntar kita lurus terus sana itu sampai danau ya, pas tikungan itu danau ini. Jadi lurus sana terus ntar masuk ke subsidi juga, tapi ini jalur utama jadi komersil ya. Kalau yang ngambil di sini nih yang duitnya banyak ya. Kalau sekelas saya sekarang sih belum mampu ya, mudah-mudahan 2-3 tahun lagi lah mampu lah. Ini kita ini udah sampai danaunya ya. Danaunya ini danau masih baru. Ini di sini ada peringatan ya, tuh dilarang mandi di danau, dilarang masuk, dilarang mandi di danau ya. Jadi karena udah ada peringatan, ntar kita nggak masuk ya di luar pagar. Kalau di dalam pagar itu boleh, nggak boleh, dilarang nih. Tapi ada aja ya yang masuk ke dalam itu kalau yang pada mancing nyari ikan biasanya. Kita sudah nyampe di Danau Perum PNIC. Kita jalan-jalannya hari Minggu ke sini. Nama Rahman Gili-Gili dan Trimurti Soleha Sepeda Serintil. Biasanya pada di dalam itu yang mancing. Ini saya makan dulu ya. Nggak mau pergi lagi. Oke guys, gorengannya enak banget ini. Tadi makan gorengan ya beli gorengan di jalan karena ledikunya belum masak. Pagi-pagi kesini, pagi-pagi bangun tidur itu anak-anak pada minta pergi, nggak tahu pergi kemana lah ya. Kesini aja lah yang gratis ya. Jadi di sini ya, ini bulan Oktober ya tahun 2023 kesini ini gratis ya, nggak dipungut biaya. Wah, lagi musim batuk ini guys, jadi nggak dipungut biaya masuk sini. Itu yang mancing sono juga nggak dipungut biaya ya, tapi kalau mancing di sini ini resiko ditanggung sendiri ya, karena ini walaupun danau baru, ini danaunya sangat-sangat liar sekali guys. Jadi masih banyak hewan-hewan liar ya, macam kayak ular ya. Ular di sini jangan tanya ya, masih banyak. Kalau kepengen ketemu ular ya di sini ini sangat-sangat mudah. Jadi saudara-saudara kalau ke sini pas
duhur itu biasanya ular pada keluar dari sarang ya, itu jam-jam keluar ular. Kalau enggak pas adzan maghrib ya, itu adzan maghrib itu biasanya ular keluar dari sarang itu mencari makan, itu pas adzan maghrib. Pas adzan maghrib sama adzan duhur ya. Kalau adzan duhur itu jenis-jenis ular tertentu ya. Kalau maghrib juga jenis-jenis tertentu itu keluarnya ya jam-jam segitu ya. Jadi kalau ingin ketemu ular di sini ya jam-jam segitu. Ini biota laut, biota danaunya ini masih sangat-sangat banyak guys. Tadi ular ada kan, terus burung ya, burung juga ada tuh yang berterbangan di langit ada tuh. Wah, itu burung apa guys? Itu burung seruiti ada yang berterbangan di laut, di langit. Bangonnya juga ada tuh, ada berterbangan. Kelihatan gak guys? Kalau nggak kelihatan kesini aja ya, soalnya ini kamera HP jadul ya, jadi nggak, resolusinya nggak bisa tinggi. Jadi kalau pengen lihat yang pada berterbangan tuh, ada burung bango, ada burung seruiti berterbangan ya, kesini aja ya, soalnya ini keterbatasan daripada kamera. Tuh pada mancing ya, burung ayam-ayaman juga ada ya, tapi ini lagi nggak berjumpa ya, mungkin ntar siapa tahu ada yang nongol. Kalau burung ayam-ayaman itu jarang terbang, seringnya melari. Itu Edwin juga lagi kelaparan tuh, makan nih, di syuting pura-pura diontal ya, lagi pada makan ya. Jadi tadi pagi ini belum masak ya, ini beli gorengan 10.000. Burung ayam-ayaman masih ada ya. Terus apalagi guys, biota di sini biawak masih ada ya. Cuma kalau biawak ini untung-untungan kesini ya. Kalau yang pas beruntung ya bisa lihat ya, mungkin ntar barangkali ada ketangkep kamera, saya nggak lihat ya, tolong dituliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Untuk biawak itu keluarnya itu nggak pakai jam ya, pokoknya kalau dia lagi ngejar mangsa ya bisa jadi sampai tepi ya. Biawak itu makanya itu ular-ular kecil itu pada dimakannya sama biawak, ular ikan, udang dimakan. Jadi biawak itu serakah, makan apa aja, dagingnya juga enak. Biawak saya pernah makan daging biawak. Halal apa haram guys, coba dikasih keterangan di kolom komentar di bawah ini. Saya soalnya pernah makan dulu, makan daging biawak. Untuk katak juga ada di sini, katak banyak jenisnya ya. Kalau di sini nih katak-katak hijau, katak sawah itu masih ada di sini. Katak hijau tahu enggak guys? Katak hijau itu katak yang bisa dimakan ya. Jadi katak itu loncatnya itu bisa sampai 3 meter guys. Nah kalau yang hitam itu kendaraan yang biasa menemani liputan kesini. Ini karena tadi kepanasan jadi kita berduduk di bawah pohon ceri guys. Tapi ntar saya ke depan sana lah, biar yang berduduk di sini Lady Queen sama Raman Kili-Kili sama Murti tuh pada lagi nunjuk-nunjuk ceri. Minta diambilin ya, tapi saya nggak mau ngambilin, itu mah yang ngambilin biar Lady Queen, jadi urusannya Lady Queen guys. Oke ya, kita jalan lagi ke depan ya, di sini biar Lady Queen ya. Nah ini kita udah sampai di pinggir danau lagi ya. Jadi kalau katak-katak hijau itu yang loncatnya bisa 3 meter, jenis yang hijau ya, jangan salah jenis, itu bisa dimakan guys, proteinnya tinggi juga. Itu kalau bisa buat pengobatan juga. Kalau buat obat sih hukumnya sih kemungkinan halal, cuma kalau nggak buat obat itu setahu saya katak itu nggak halal. Yang tahu kasih kolom di komentar di bawah ini deh, saya kurang paham. Yang jelas kalau buat obat itu halal, misalkan gatal-gatal ya, gatal-gatal,
makan daging katak hijau ya, karena tujuannya buat pengobatan, itu dibolehkan, halal ya, itu menurut agama Islam. Kalau agama-agama yang lain nggak tahu, itu karena saya orang Islam jadi ya taunya sebatas itulah. Pokoknya kalau buat obat itu halal. Biawak dulu saya itu pernah gatel-gatel ya, makan biawak itu sembuh gatelnya. Jadi kemungkinan pas dulu saya makan biawak halal kali, soalnya buat obat. Bagi yang tahu hukumnya ya silahkanlah dicoret-coret di sini ya, barangkali saya salah ngasih keterangan ya. Untuk ikan di sini banyak juga guys jenisnya guys, ada lele, sepat, betok, ikan wader ya, ikan nila, ikan jair itu ada di sini ya. Kalau saudara kepengen membuktikan ya tinggal kesini aja bawa pancing. Ikan gabus juga masih banyak di sini ya. Tapi untuk asli yang asli ikan sini ya itu ikan wader, ikan sepat, ikan betok sama ikan gabus. Nah itu 4 ikan itu asli ikan daerah sini ya, asli ikan lokal ya. Jadi kalau saudara-saudara semua ya bikin empang itu nggak usah dikasih ikan, ntar tahu ada ikan sepat, ikan betok, ikan gabus itu tahu ada sendiri ya, karena itu ikan lokal, ikan asli sini ya, ada sendiri, itu bukan magic guys. Karena ikan-ikan jenis lokal sini itu bisa loncat, bisa jalan di darat ya, macam kayak ikan gabus itu bisa loncat sejauh 3 meter ya. Soalnya saya pernah lihat juga ikan betok itu loncatnya nggak jauh, cuma dia bisa jalan di darat, jadi epek bisa pindah tempat dari sawah sini ke sawah sono, ke sungai, ke kubangan, ke empang itu bisa ya. Jadi kalau saudara-saudara di sini bikin empang ya itu pasti ada ikannya, asal empangnya gede ya, empangnya ya kira-kira ukuran 3 meteran lah, 3 meter kali 2 meter itu cukup ya buat memancing ikan ya, buat mendatangkan ikan ya. Soalnya ikan-ikan asli sini ini punya insting ya. Jadi dari misalkan dari danau sini, terus dia punya insting, di sana ada kubangan air, punya insting. Jadi ikan di sini loncat nyari air lagi yang sana, misalkan bosen di sini ya, jadi ikan itu dibekali dengan insting ya, jadi bisa loncat dari danau sini ke sawah, ke sungai itu bisa ya, terutama khusus yang asli ya, yang ikan-ikan lokal. Kalau ikan pendatang sih saya nggak tahu. Kalau lele itu tahu asli sini atau bukan, yang jelas lele itu ada 2 ya, ada lele lokal sama lele jenis dumbo, jenis sangkuriang itu ada ya. Kalau yang lele lokal ya yang asli sini itu kecil, nggak bisa gede, jadi mau dipiara berapa tahun itu nggak gede-gede ya, nggak bakalan gede. Soalnya jenis ikan lele yang lokal itu emang kecil, tapi dia sangat-sangat mudah beradaptasi ya, dan punya insting tinggi. Kalau yang diternak itu biasanya jenis-jenis lele dumbo ya, lele sangkuriang itu yang cepet gede. Tapi kalau untuk beradaptasi di sini ya cepet, soalnya lele di mana aja hidup. Cuma yang paling kuat di sini itu kan lele lokal ada. Ikan sepat ya, itu ikan sepat kelihatan tuh kalau kita amati tuh, ada kelihatan, soalnya dia berenangnya itu nggak di bawah, kadang di bawah, kadang di permukaan ya, itu kelihatan tuh ya. Barangkali kurang jelas, Anda bisa kesini langsung aja deh, lihat sendiri ya, itu ikan sepat kelihatan. Ikan wadernya juga kelihatan tuh ada ikan wader kan. Ikan betok ntar amati, ntar sekali-kali keluar tuh itu ikan betok kan, kelihatan kan. Ada ikan betroknya tuh, itu kelihatan. Cuma kalau gabus ini itu ikan betroknya tuh, nah jelas banget. Kalau ikan gabus ini saya belum lihat sih,
Tapi jelas ada di sini ya. Kalau pengen lihat jelas itu ke pemancing itu biasanya dapat ikan gabus. belum lihat, ntar kalau kelihatan saya kasih tahu guys. Soalnya ikan gabus itu ikan yang punya insting tinggi sekali ya. Sekali kita kredek itu langsung berenang cepat, itu berenangnya itu cepat, itu kecepatan berenangnya bisa lebih dari 30 km per jam. Jadi cepet banget guys. Jadi kalau lihat gabus itu langsung biasanya lari cepet banget ya. Pokoknya lebih dari 30 km per jam lah. Dibanding kita lari itu lebih cepet gabusnya renangnya. Lah itu penjaring juga banyak lagi jala ikan itu ya, kelihatan. Kalau yang kejala itu biasanya ikan-ikan sepat sama betok itu. Kalau gabus jarang banget. Kalau jaring lagi dapat gabus ya itu beruntung lah. Soalnya ini itu jaring dilempar. Jadi tahu sendiri ya, naluri ikan gabus itu kan cepet banget berenangnya. Kalau ikan nila itu ikan pendatang itu mungkin dari peternak ya, kan ini banyak peternak kalau pas kebanjiran itu biasanya kabur ke sini. Ikan jair itu ada yang jair lokal, ada jair yang ternakan juga. Kalau jair yang lokal itu ya ukurannya kecil-kecil ya, ikan jair lokal itu dia sangat cepat beradaptasi di sini ya. Ikan jair lokal. Kalau gurame nggak tahu saya di sini ada apa nggak tahu. Orang kalau saya lihat orang mancing nggak pernah dapat gurame. Lihat orang jala juga nggak pernah ada yang dapat. Jadi kurang tahu ya ikan gurame di sini ada apa enggak. Mungkin kalau saudara-saudara bawa dari rumah, misalkan bawa gurame ya yang ukuran 3 jari itu agak gede dikit, dilepas di sini ya jadinya ada. Tapi bukan ikan asli ya. Ikan betok ya itu kelihatan loh, kelihatan loncat dari bawah itu. Soalnya ikan betok itu kan berenang bawah ya. Jadi ikan betok biasanya itu adanya di dasar-dasar danau ya. Tapi sesekali muncul ke permukaan, dia ngambil oksigen. Kalau nggak ngambil oksigen nyari makan lah. Tapi rata-rata ini kalau ikan betok itu adanya di bawah. Kalau ikan wader itu jelas kelihatan itu guys. Kelihatan gak guys? Ya kalau nggak jelas kesini aja deh, lihat secara langsung ya. Karena lihat secara langsung itu ya lebih memuaskan lah. ikan wader ya. Ikan sepat jelas kelihatan ikan sepat. Kalau ikan sepat itu berenang tengah ya, jadi kadang di atas kadang di bawah, tapi seringnya mah di tengah-tengah. Tapi sesekali dia mah muncul ngambil oksigen juga. Ikan sepat. Terus ikan apa lagi guys kira-kira yang ada di sini guys, yang pernah ke danau sini lah, terutama yang pernah mancing atau pernah jaring ya. Barangkali saya kurang ya ngasih keterangannya, bisa ditambahkan langsung ya. Untuk biota lainnya itu kepiting ya, kepiting ada di sini. Cuma ini karena dilarang masuk ya, saya bawa anak juga ya, jadi saya nggak berani masuk, nggak berani ambil gambar kepiting ya. Karena kepiting itu adanya itu di pinggiran danau itu biasanya ya, ada sarangnya itu leng, kalau bahasa tempat saya itu leng kepiting. Tapi kalau di tempat saya lebih familiar leng yuyu. Kepiting ini ada banyak di sini ya, ada yang bisa dimakan, ada juga yang enggak. Tapi rata-rata kepiting di sini bisa dimakan.
Cuma enak enggaknya itu ya kurang tahu lah, jenis tertentu itu enak. Kalau yang enak itu yuyu kepi itu bahasa resminya apa nggak tahu lah. Kalau yang ada di alam liar itu saya tahunya ada dua, yang alam liar sini yuyu kepi sama yuyu watu, soalnya sama di kampung saya. Pitingnya itu sama, piting kepi sama piting batu. Kalau kampung saya yuyu kepi sama yuyu batu. Lah kalau yuyu batu itu nggak bisa ngolahnya, itu dimakan itu bisa pusing. Jadi kalau ngolah yuyu batu ya itu direbus dulu, kemudian dikasih bumbunya yang banyak. Jadi biar rebus dulu, airnya dibuang ya, udah dibuang terus direbus lagi, dikasih bumbu ya macam serai apa itu ya, biar bumbunya meresap. Tadi kan direbus pertama, airnya dibuang itu buat membuang racun, terus direbus lagi, dikasih bumbu. Nah kalau udah baru digoreng ya, jadi itu racunnya itu kebuang. Kalau nggak bisa ngolahnya itu makan yuyu batu itu bisa pusing-pusing. Kalau yuyu kepi mah digoreng langsung juga enak, nggak bikin pusing. Yuyu kepi ada ya, maaf ini saya nggak bisa ngambil gambarnya, soalnya kalau saya masuk kan murtinya minta ikut. Jadi ya saya di sini lah, orang ada tulisannya dilarang juga. Masuk ke sini izin security, biasanya izin security mau ngambil gambar apa mau mancing. Biasanya kalau yang berani masuk itu harus punya keterampilan khusus ya, terutama keterampilan menaklukkan ular, karena di sini masih ada ularnya. Jadi kalau nggak punya keterampilan menaklukkan ular mah jangan masuk sini ya. Untuk air itu sangat jernih di sini tuh, itu bukti itu dari pantulan langit ya, itu airnya warnanya biru guys, biru merona. Oh biru mah bukan merona ya, biru langit, biru laut. Jadi ya udah jelas ini airnya ini sangat jernih. Jadi kalau mandi di sini wah ini pasti rasanya seger banget guys, seger daripada mandi di bak mandi ya, soalnya ini airnya gede. Cuma kalau mandi di sini ya syaratnya itu satu, harus ahli berenang. Kalau nggak ahli berenang mah jangan sekali-kali mandi di sini ya. Harus ahli berenang satu, kedua harus ahli ular. Mungkin yang berani itu tukang jaring ya, tukang jaring ikan. Soalnya tukang jaring ikan jelas itu, jelas pasti ahli ular ya, ahli ular sama ahli berenang ya. Kalau nggak ahli ular, nggak ahli berenang ya nggak bakalan bisa jaring di sini. Soalnya ya, ini namanya juga danau liar. Ini danau sini nih walaupun baru ya masih liar, karena dulunya ini kan sawah dijadikan danau ya, jadi ya masih liar lah danaunya. Tuh dikrinya lagi metik apa itu? Itu metik cherry ya, buat Rahman sama Murti. Itu Rahman sama Murti di bawah ya, sedangkan saya berpanas-panasan nyoting di sini ya. Ini karena pagi jadi anginnya belum kenceng guys. Kalau habis duhur ini anginnya kenceng banget di sini ya. Untuk biota ya ada keong juga ada di sini, biota keong kembali lagi saya nggak bisa ngambil gambarnya. Ngambil gambar keong itu ya harus masuk, harus kupek cari di sini tuh ya. Ada keong udang juga ada di sini, cuma di shooting nggak kelihatan. Biasanya udang adanya di pinggiran danau itu. Kalau kita bawa serok kecil buat nyerok itu biasanya itu dapat udang ya. Biasanya udang sama pemancing digunakan lagi buat mancing ikan ya. Keong, udang, ureng juga ada ya. Pokoknya di sini lah banyak lah biota danau di sini ya. Bagi yang tahu silakan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Ini
mungkin lebih banyak yang nggak bisa saya sebutkan lagi satu-satu ya, soalnya kayak di dalam lagi di pinggiran itu cacing ada ya, ureng-ureng juga ada, undur-undur ada, belalang juga banyak di sini lah, pokoknya banyak lah di sini ya. Terus yang terbang itu, nah itu kelihatan tuh terbang, itu burung serwiti. Bango juga ada tuh lagi terbang. Karena ini sawah di sini ini lagi musim laktor ya, jadi banyak bangonya. Biasanya kalau bango di sini itu kalau sawah lagi di laktor ya atau lagi dibajak itu apa namanya, bangonya itu pada mengelilingi pembajaknya. Kalau nggak percaya kesini aja deh, cuma saya mau ngambil gambarnya susah juga, ngambil ke tengah sawah di sini bawa anak kecil ya susah juga. Nah, itu biasanya pada mengelilingi, soalnya kalau sawah lagi dibajak itu kan jelas ya, jelas lagi dibajak itu jelas tanah yang dibajak itu, cacing-cacing yang di tanah itu pada naik ke atas, jadi dimakanin sama bango-bango di sini ya. Jadi kalau saudara-saudara pengen lihat bango di sini itu pas musim pentraktoran ya, musim sawah dibajak atau traktor itu pasti banyak yang berterbangan meliling-lilingi danau. Terutama kalau musim-musim padi baru tanam lah, kalau padinya udah tinggi mah bangonya nggak kelihatan, yang kelihatan yang lagi terbang doang ya guys. Jadi kalau saudara bisa menaklukkan alam liar ya, kayak si penjaring ikan itu, dia mandi di sini aman ya. Tapi kalau buat yang belum bisa mah jangan sekali-sekali mandi di sini, sangat-sangat berbahaya ya. Walaupun Anda ahli renang, kalau nggak ahli ular itu bahaya juga. Kadang renang kalau dikejar ular, mau gimana lagi? Ya jadi ya harus bisa menaklukkan alam liar baru mandi di sini ya. Kalau belum ya jangan kali-kali berani. Untuk burung tadi, burung bango ada, burung ayam-ayaman juga ada, tapi belum ketangkep kamera di sini. Cuma kadang muncul di sini burung ayam-ayaman. Terus burung puyuh juga ada di sini, adanya di pinggir-pinggiran biasanya. Kalau burung puyuh itu enggak koloni, biasanya sepasang-sepasang, beda sama bango. Kalau bango itu koloni ya, kadang nyampe 50, 100 itu kalau pas musim baca kayak gini nih, biasanya beneran banyak. Ini saya nggak bohong. Kesini aja langsung kalau pas musim bajak sawah itu bango itu ratusan ya, pada nyari makan, soalnya cacing-cacing yang di bawah itu pada keluar ke apa, padi-padinya kan rumputnya juga ikut kelindus semua, jadi mangsanya itu sangat-sangat kelihatan. Ada kakak, ada ikan apa langsung disamber sama bango. Kalau burung puyuh itu biasanya sepasang dia berdampingan terus kayak Lady Queen. Saya kemana-mana Lady Queen ikut. Saya naik motor Lady Queen bonceng ya begitu. Burung ayam-ayaman mirip Lady Queen ya. Dulu aku baru pertama nikah malah ikut terus ke Alfamart, ikut ke sana, ikut terus buntut. Sekarang aja udah banyak anaknya, udah beda. Ya itu anaknya pada berisik tuh, pada metikin ceri. Masih banyak nggak cerinya? Ini ya Lady Queen kesini. Ini untuk liputan ini kemungkinan ini udah cukup ya. Ini ntar ada pesan-pesan ya mungkin yang mau disampaikan oleh Lady Queen yang belum sempat saya sampaikan ya. Mungkin terima kasih dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang nonton sampai selesai saya doakan ya rezekinya tambah melimpah. Terima kasih yang sudah menonton video kami. Kita sudah dulu ya, kita nggak mungkin lama-lama camping di sini, lama-lama di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke guys, ini yang belum dibangun ya, yang nonton sampai selesai, doakan rezeki tambah melimpah ya. Bye bye.
sampai jumpa minggu depan.